Ya baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 5 untuk menjelaskan materi tentang Microprogram Control Organization. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Dami Putra Rahagu dengan NIM 21208036. Perkenalkan, nama saya Arauna Rangampabara dengan NIM 21208001. Perkenalkan, nama saya Albertin Parupang dengan NIM 21208038. Perkenalkan, nama saya Jonathan Brian Roring dengan NIM 21208066. Jadi langsung saja masuk pada materi, istilah daripada materi Microprogram Control Organization. Jadi istilah mikroprogram pertama kali muncul pada tahun 1950 dan diperkenalkan oleh M.V. Wilkes pada hardware. Diperlukan perancangan ulang perangkat keras jika serangkaian instruksi dikembangkan. Sebaliknya pada mikroprogram, serangkaian instruksi mikro atau program mikro disimpan dalam ROM sehingga sebuah instruksi dapat diubah dengan mengubah program mikro yang bersesuaian dengan instruksi tersebut. Dan kelompok instruksi dapat dikembangkan dengan hanya menyertakan ROM tambahan yang berisi program mikro bersesuaian. Dan juga Microprogram Control Organization memiliki 7 bagian, yaitu pertama control memory, kedua address sequencing, 3 mikroprogram example, 4 mikroprogram sequencer, 5 microinstruction format, 6 software aids, 7 advantage and application. Jadi pertama yaitu control memory. Memory control adalah bagian dari unit control. Setiap komputer yang melibatkan kontrol mikroprogram terdiri dari 2 memori. Mereka adalah memori utama dan memori kontrol. Program biasanya disimpan di memori utama oleh pengguna. Setiap kali program berubah, data juga diubah di memori utama. Mereka terdiri dari instruksi, mesin, dan data. Memori kontrol juga terdiri dari program mikro yang diperbaiki dan tidak dapat sering dimodifikasi. Mereka berisi instruksi mikro yang menentukan sinyal kontrol internal yang diperlukan untuk menjalankan operasi mikro register. Instruksi mesin menghasilkan rantai instruksi mikro dalam memori kontrol. Fungsinya adalah untuk menghasilkan operasi mikro yang dapat mengambil instruksi dari memori utama, menghitung alamat efektif, menjalankan operasi, dan mengembalikan kontrol ke phase pengembalian, pengambilan, dan melanjutkan siklus. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman. Address sequencing. Di sini setiap grup digunakan untuk menentukan rutinitas. Memori kontrol setiap komputer memiliki instruksi yang berisi rutinitas program mikro mereka. Program mikro ini digunakan untuk menghasilkan operasi mikro yang akan digunakan untuk mengeksekusi instruksi. Misalkan urutan alamat memori kontrol dikendalikan oleh perangkat keras. Dalam hal ini, perangkat keras tersebut harus mampu bercabang dari satu rutinitas ke rutinitas lainnya, dan juga mampu menerapkan urutan instruksi mikro dalam rutinitas. Instruksi mikro disimpan dalam memori kontrol. Dalam kelompok, mereka juga mencabangkan instruksi mikro. Ada fase-fase berikut yang dimiliki kontrol saat mengimplementasikan instruksi komputer. Yang pertama, ketika daya dihidupkan dan alamat awalnya dimuat ke register alamat kontrol, ini adalah alamat instruksi mikro pertama. Yang kedua, register alamat kontrol bertambah sehingga menghasilkan urutan pengambilan rutin. Setelah mengambil rutin, instruksi hadir di IR komputer. Yang ketiga, selanjutnya memori kontrol mengambil alamat efektif operan dari rutinitas. Dengan demikian, proses pemetaan muncul dari bit instruksi ke alamat memori kontrol. Yang keempat,
Masing-masing instruksi mikro memiliki rutinitas mikroprogram terpisah yang disimpan. Yang kelima, bit kode instruksi diubah menjadi alamat di mana rutin ditempatkan dan dikenal sebagai proses pemetaan. Yang keenam, proses pemetaan mengubah instruksi mikro menjadi alamat memori kontrol. Yang ketujuh, selanjutnya subrutin dipanggil dan proses dikembalikan. Yang kedelapan, setiap rutinitas selesai, register alamat kontrol ditambah ke urutan instruksi yang diimplementasikan. Yang kesembilan, setelah instruksi dilakukan, kontrol kembali ke rutinitas pengambilan. Ini dilakukan dengan mencabangkan instruksi mikro ke alamat pertama dalam rutinitas pengambilan. Mikroprogram example. Setelah konfigurasi komputer dan unit kontrol terprogram mikronya ditetapkan, tugas perancangan adalah menghasilkan mikrokode untuk memori kontrol. Yang kedua, pembuatan kode ini disebut pemrograman mikro dan mirip dengan pemrograman bahasa mesin konvensional. Untuk setiap instruksi dari set instruksi dari CPU, kita akan memiliki program mikro. Contoh mikroprogram. Yang pertama, diagram blok terdiri dari 2 unit memori. Yang pertama memori utama dan yang kedua memori kontrol. Untuk menyimpan instruksi dan data atau petunjuk mesin data. Yang ketiga, untuk menyimpan mikroprogram atau instruksi mikro. Mikroprogram sequencer. Dalam arsitektur dan rekayasa komputer, sequencer atau mikrosequencer menghasilkan alamat yang digunakan untuk melangkah melalui program mikro dari toko kontrol. Ini digunakan sebagai bagian dari unit kontrol CPU atau sebagai generator yang berdiri sendiri untuk rentang alamat. Biasanya alamat-alamat tersebut dibangkitkan oleh beberapa kombinasi pencacah, sebuah file dari sebuah instruksi mikro, dan beberapa subset dari register instruksi. Penghitung digunakan untuk kasus tipikal bahwa instruksi mikro berikutnya adalah yang akan dieksekusi. Bidang dari instruksi mikro digunakan untuk lompatan atau logika lainnya. Karena CPU mengimplementasikan set instruksi, sangat berguna untuk dapat mendekode bit instruksi langsung ke sequencer untuk memilih satu set instruksi mikro untuk melakukan instruksi CPU. Instruksi mikro disimpan dalam memori program mikro atau memori kontrol dapat digunakan secara bergantian. Alamat dari register alamat kontrol dapat digunakan untuk membaca dari memori mikroprogram ini. Ketika instruksi mikro dibaca dari memori mikroprogram, instruksi tersebut ditransfer ke register buffer control. Register ini mengaktifkan sinetron. Selanjutnya yaitu micro instruction format. Format instruksi mikro mencakup total 20 bit. F1, F2, F3 adalah bidang operasi mikro. Mereka menentukan operasi mikro untuk komputer, dan CD adalah kondisi untuk percabangan. Mereka memilih kondisi bit status, dan BR adalah bidang cabang. Ini menentukan jenis cabang, dan yang ketiga itu adalah AD adalah bidang alamat. Ini termasuk bidang alamat yang panjangnya 7 bit. Operasi mikro dibagi menjadi 3 bidang masing-masing. 3 bit ini dapat mendefinisikan 7 operasi mikro yang berbeda. Total ada 21 operasi seperti yang ditampilkan dalam tabel. Yang berikut itu ada F, software IDS. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Dan yang terakhir yaitu G, advantage and application. Sebagai kata benda, perbedaan antara keuntungan dan aplikasi adalah bahwa keuntungan adalah kondisi, keadaan, peluang, atau cara apapun, terutama
yang menguntungkan untuk sukses atau untuk tujuan apapun yang diinginkan. Sementara aplikasi adalah tindakan menerapkan atau meletakkan dalam arti harfiah sebagai aplikasi. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami tentang materi mikroprogram control organization. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.